Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya cintai dan saya banggakan seluruh mahasiswa jalur SNMPTN tahun 2020 UNY dari Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Keolahragaan, dan Fakultas Ekonomi, serta yang kami cintai dan kami banggakan seluruh mahasiswa jalur prestasi akademik untuk sarjana terapan atau program diploma tahun 2020. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berjumpa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari para mahasiswa yang saat ini sedang mengikuti soft skill yang dikoordinasikan oleh bidang kemahasiswaan dan alumni. Setidaknya ada 5 pertanyaan yang sangat menarik ini dan luar biasa. Untuk pertanyaan yang pertama itu adalah apa saja program-program UNY dalam menuju World Class University yang ditujukan untuk masa baru. Dan tentunya juga mengapa pendidikan karakter sangat penting bagi lulusan UNY dan juga tentunya bagi para mahasiswa baru. Jadi dua pertanyaan itu pertanyaan yang luar biasa, langsung menukik ke permasalahan. Alhamdulillah sejak tahun 2007 UNY memiliki wacana untuk menjadi World Class University. Dan alhamdulillah sejak tahun 2017 ini kita langsung lari cepat untuk memenuhi atau merealisasikan cita-cita UNY menuju World Class University dalam bidang kependidikan. Dan tentunya didukung oleh bidang-bidang lain non-kependidikan. Jadi begini para mahasiswa yang kami cintai dan kami banggakan. Tahun 2017 kita sudah melakukan berbagai aksi untuk UNY menuju World Class University. Dan dipertajam pada tahun 2018, 2019, dan tahun 2020. Kegiatan-kegiatan sudah dirancang di dalam RKPT dalam bentuk visiting profesor, adjunct profesor, jadi ada inbound profesor. Inbound itu berarti kita mengundang para dosen yang berkualitas dari berbagai negara untuk melakukan perkuliahan di UNY. Itu namanya inbound. Jadi ada adjunct profesor. Kemudian ada outbound visiting profesor, artinya bahwa kita mengirim para dosen kita untuk mengajar di luar negeri, ya, untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi ternama di luar negeri, apa di Malaysia, Thailand, dan sebagainya. Sehingga pengalaman-pengalaman yang diperoleh melalui inbound sama outbound itu akan memperkuat lulusan kita, termasuk juga tentunya para mahasiswa baru. Itu yang program inbound sama outbound visiting professor. Yang kedua adalah program transfer kredit yang disiapkan oleh UNY untuk mendrive para mahasiswa kita untuk mengambil mata kuliah di luar negeri, baik juga di dalam negeri. Yaitu dalam rangka untuk memperoleh pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang sesuai dengan program studi yang dimiliki atau bahkan mata kuliah yang mempertajam menunjang CPL utama, artinya capaian pembelajaran utama. Jadi kita sudah menyiapkan berbagai program baik untuk para mahasiswa dan juga untuk para dosen melalui berbagai kegiatan termasuk tadi disampaikan dalam tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, publikasi dan juga pengabdian pada masyarakat. Dan mengapa pengembangan karakter menjadi fokus UNY? Kita tahu bahwa kita harus menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri. Jangan sampai cerdas tetapi tidak berkarakter. Ya, atau sebaliknya, maka penyeimbangan otak kanan dan otak kiri melalui soft skill yang menekankan pada pengembangan karakter itu perlu dilakukan agar lulusan UNY itu menjadi lulusan yang
agile, yang mampu beradaptasi, yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Sehingga mereka memiliki tidak hanya cerdas, tetapi juga mereka memiliki karakter yang luar biasa yang berterima. Sopan santun, tutur kata, tindak tanduk, dan sebagainya. Itu semua kita kemas di dalam soft skill, pelatihan soft skill yang kita lakukan ya pada awal tahun untuk masa baru, dan nanti dipertajam di dalam perkuliahan bersama dengan dosen tentunya, dan juga interaksi antara mahasiswa ya dengan mahasiswa lain di dalam perguruan tinggi yang sama atau perguruan tinggi yang berbeda. Itulah dalam rangka untuk membangun karakter mahasiswa biar atau agar lulusan kita itu menjadi manusia yang berkarakter. Walaupun sudah saya yakin bahwa para yang mahasiswa baru yang diterima di UNJ itu memiliki karakter yang luar biasa, maka kita asah lagi. Kita asuh lagi di dalam UNJ di sini adalah di perguruan tinggi kita melalui berbagai kegiatan. Tadi saya sampaikan ada soft skill, perkuliahan, dan sebagainya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana upaya ya agar saya dalam ini adalah mahasiswa dapat merubah sifat pemalas, gampang menyerah, dan sebagainya. Perlu kami sampaikan bahwa saudara menjadi mahasiswa di UNJ ini merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa yang sudah mengalahkan para calon mahasiswa yang masuk di UNJ itu luar biasa, tinggi sekali. Seperti yang di UTBK ini, calon yang akan masuk di UNJ itu 42.500, sementara yang diterima itu 2.212. Ini kan luar biasa. Termasuk juga yang kemarin, yang senam PTN itu saingannya luar biasa, walaupun COVID-19 malah ada berkah menaikkan animo. Ya, sehingga saudara harus memiliki prinsip kerja cerdas. Ya, sebelum kerja cerdas tentunya memiliki paradigma kerja ibadah, bahwa saudara masuk di UNJ ini dilandasi dengan ibadah. Maka harus dilandasi prinsip kerja ibadah, kerja cerdas, ya, kerja sehat, ya, dan juga kerja cepat. Sehingga yang tadi pemalas, yang dulu saudara miliki sifat-sifat yang pemalas harus berubah, karena sekarang saudara bukan lagi, mohon maaf, peserta didik di tingkat satuan pendidikan sekolah menengah atas, tetapi saudara sudah menjadi mahasiswa. Apa itu mahasiswa? Yang memiliki kemandirian. Sehingga saudara harus memiliki motivasi internal agar saudara mampu menyelesaikan mata kuliah yang saudara ambil nantinya selama saudara berada di sini, ya. Tentunya tidak hanya mengambil mata kuliah tetapi juga bersinergi, berinteraksi dengan mahasiswa lain melalui mengikuti UKM, kemudian Ormawa, dan sebagainya dalam rangka untuk menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. Tadi saya sampaikan kognitif ya sama yang lainnya, artinya soft skills-nya, emotional quotient, social quotient, dan sebagainya, social intelligence, dan sebagainya. Itulah yang perlu saudara kembangkan ketika saudara di UNJ, tentunya sebagai mahasiswa UNJ. Kemudian yang ketiga terkait dengan bagaimana proses pembiasaan karakter dan contoh sikap revolusi mental dan proses pembelajaran dilakukan secara daring supaya terbentuk mahasiswa UNJ yang berkarakter. Ini tadi di awal sudah sampaikan bahwa karena saat ini kita berada di pandemi COVID-19, maka kerja sehat ya itu yang kita utamakan. Artinya kita menekankan pada kesehatan dan keselamatan semua pihak, baik bagi mahasiswa, bagi dosen, dan tentunya bagi juga tenaga kependidikan yang melayani para mahasiswa. Oleh karenanya, kebijakan pemimpinan pada bulan Maret sampai saat ini kita akan melakukan daring, dan nanti untuk perkuliahan semester gasal yang insya Allah untuk masa baru ini kita mulai pada tanggal 14 September, sementara yang mahasiswa lama itu kita mulai pada tanggal 31 Agustus dilakukan dengan daring. Dalam rangka untuk mengubah paradigma yang dulunya sinkronis, dan mau tidak mau di dalam revolusi industri 4.0 yang serba IoT, Internet of Things, ini kita menggunakan model daring. Dengan harapan saudara
memiliki paradigma hedagogy. Apa itu hedagogy? Yaitu memiliki self-determined learning. Ya, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, dalam rangka untuk mengimbangi revolusi Industri 4.0, maka mahasiswa harus menggunakan berbagai strategi, berbagai teknik dalam rangka untuk menjadikan diri saudara self-determined learners. Artinya pembelajaran yang memiliki kemandirian, sehingga saudara tidak terlalu terpancang kepada dosen, tetapi saudaralah yang menjadi agents of change-nya. Sekali lagi, sebagai agents of change, bukan lagi sebagai object of change, tapi sebagai agents of change. Maka tentunya saudara melakukan perubahan paradigma dari linear menjadi lateral, ya, atau radian. Radian itu adalah zigzag. Sehingga saudara menjadi agile students, yaitu mahasiswa yang mampu menyesuaikan dalam kondisi apapun. Itulah yang kami bangun agar semua mahasiswa, termasuk para mahasiswa baru ini, menjadi agile learners, agile students yang mampu beradaptasi pada kondisi apapun dan kondisi bagaimanapun. Kemudian yang keempat adalah apakah yang dimaksud dengan moto UNY Smart and Smile. Ini merupakan suatu ikon yang menjadi ikonik dari pimpinan kita, Bapak Profesor Dr. Sutresno Wibowo MPD, yang didukung oleh semua lapisan sivitas akademika dan juga para tenaga kependidikan. Di sana ada dua kata kunci, yaitu smart and smile. Smart artinya kerja cerdas, belajar dengan cerdas, mengutamakan higher order thinking skills. Sekali lagi, higher order thinking skills, analyzing, kemudian evaluating and constructing. Jadi ada tiga aspek yang diutamakan dalam HOTS, higher order thinking skill. Artinya bahwa mahasiswa ini menggunakan critical thinking di dalam bertindak, bertingkah laku dan sebagainya, agar tidak terpakan dengan berita-berita atau kabar-kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Itu namanya smart, kerja cerdas. Ya, sekali lagi, kerja cerdas. Sementara smile itu adalah tentunya menggunakan bagian dari otak kanan saudara. Jadi smart and smile itu adalah keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri. Otak kanan terkait dengan emosi, ya, tingkah laku dan sebagainya, sehingga semua apa yang sudah lakukan itu dengan smile, dengan senyum, sopan, santun, salam, sapa, dan sebagainya. Yang kesemuanya itu adalah bagian dari ibadah. Maka jangan tanyakan apa yang diberikan UNY kepada mahasiswa baru, tetapi tanyakan apa yang saudara berikan kepada UNY. Ini yang perlu saudara garis bawahi, sehingga saudara tidak banyak menuntut kami. Tetapi kami akan profesional di dalam melayani saudara. Karena mahasiswa itu adalah yang utama. Kami siap untuk melayani saudara 24 jam. Apalagi Pak Rektor luar biasa itu. Ya, inbox-nya langsung ditanggapi. Semua pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada Pak Rektor langsung ditanggapi. Dalam rangka untuk meminimasi distorsi-distorsi yang ada antara pimpinan perguruan tinggi, pimpinan universitas, pimpinan jurusan, dan juga para mahasiswa, sehingga tidak terjadi di antara kita ada dusta atau dusta di antara kita. Itulah mengapa Smart and Smile ini menjadi ikon, menjadi ikon UNY dalam rangka untuk melaksanakan interaksi habluminanas dan juga habluminalam, di samping juga habluminallah. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara yang efektif untuk beradaptasi di lingkungan kuliah, khususnya bagi anak perantau. Ini dari berbagai provinsi, dan alhamdulillah UNY itu bukan saja milik orang Jogja, bukan saja milik orang Jawa Tengah, tetapi bahwa UNY itu adalah milik Indonesia. Mengapa demikian? Karena mahasiswa yang masuk di UNY dari 34 provinsi, ya, dari semua provinsi, dari kabupaten yang ada di Indonesia, jadi 34 provinsi. Oleh karenanya,
sebagai mahasiswa yang berasal dari berbagai provinsi di luar Jawa ataupun di DIY, saudara tidak perlu khawatir, tidak perlu galau. Insya Allah Jogja itu aman sebagai kota pendidikan, kota budaya, dan sebagainya. Maka saudara tidak perlu khawatir, tidak perlu galau. Maka saudara harus menjadi bagian dari kami. Ya, saudara di sini punya bapak angkat. Ya, bapak angkat itu adalah penasihat akademik dan juga para pimpinan itu sebagai bapak ibu saudara. Sehingga kalau ada masalah sudah sampaikan kepada kami. Kami juga memiliki unit layanan bimbingan dan konseling. Ya, silahkan saudara bisa berhubungan dengan unit layanan bimbingan dan konseling kalau ada masalah-masalah yang kaitan dengan pribadi atau yang lain. Termasuk juga saudara bisa menyampaikan kepada kami kalau masalah akademik itu kepada Wakil Rektor Bidang Akademik. Insya Allah saya diberi tugas untuk menjadi Wakil Rektor Bidang Akademik. Sementara keuangan ya Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Itu kalau masalah UKT ya. Kemudian masalah kemahasiswaan itu Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Sedangkan kerjasama itu Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama. Itulah yang dapat saya sampaikan melalui pertanyaan-pertanyaan saudara. Kami sudah menjawab semua. Yang jelas aman di Jogja. Ya, kami siap untuk mendampingi saudara selama saudara kuliah di UNY. Insya Allah kita akan bersama-sama berkolaborasi untuk menjadikan saudara orang yang luar biasa, orang yang mantap, orang yang memiliki keseimbangan antara otak kanan, otak kiri, sehingga saudara menjadi lulusan yang handal, yang mampu beradaptasi dimanapun saudara berada. Yang kita kenal agile graduates, lulusan yang agile, yang mampu beradaptasi dan memiliki kelenturan di dalam menyesuaikan keadaan yang ada. Saya kira itu saja. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada saudara yang sudah masuk sebagai mahasiswa baru jalur SNMPTN maupun prestasi akademik sarjana terapan. Ini teman-teman saudara itu menunggu ini masih dakdikduk. Insya Allah nanti akan diumumkan tanggal 13 itu paling cepat. Dari 706.000 calon mahasiswa yang ada di perguruan tinggi ya di Indonesia, dan dari sekian itu diterima sekitar 160-an 2.000. Selamat sekali lagi, selamat bergabung dengan UNY. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa selalu membersamai kita sehingga sudah menjadi mahasiswa yang unggul, mahasiswa yang memiliki kelenturan yang tadi disampaikan agile students di UNY. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang di dalam kami menjawab pertanyaan yang luar biasa yang disampaikan oleh para mahasiswa berasal dari Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ekonomi, dan Sarjana Terapan Jalur Prestasi Akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.